Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Siapa iki? Kenalin Mas Busuk ya. Oh iya, baru tahu saya. Dalangnya ini. Dalam keributan ya? Iya, betul. Iki mah aku rene nyapa? Nyanyi yo. Kok tilap nih kono mau? Ini suwe kok. Yuk. Bila mata tertuju pada Gak mau. gadis pendiam. Pada piknik mah. Caranya tak sama menggoda Nyewa tikar apa darah gimana? lincah. Udah punya rame. Anyo. Nggonku. Iki lo. Pada kosong. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Dan saudara-saudara, semangat deh, semangat udah semangat. Iya, alhamdulillah ya pagi ini kita ketemu dan saya bisa sampai di sini. Saya dengan suami saya tuh di belakang, suami saya kebetulan dokter juga, dokter Mama namanya ya. Karena saya takut nyasap ke sini Bu ya. Karena saya suka ke Dago, tapi rasanya sukanya ke sebelah sana dan terakhir ke sini seingat saya sekitar 40 tahun yang lalu ya. Wow. Waktu masih gadis ya. Sekarang udah nenek-nenek. Ya, betul. Sama dengan Pak Tony, saya di sini yang belum kenal saya Dr. Afiatin ya. Ketua Penefri wilayah Jawa Barat itu koordinatornya itu namanya Dr. Ria Bandiara SPPD KGH, dan beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir karena hari ini ada pertemuan keluarga di rumahnya, ada 40 orang ke rumahnya ya. Pertemuan keluarga besarnya, jadi beliau menyampaikan mohon maaf dan salam kepada ibu bapak semua, semoga semua sehat-sehat bergembira pada hari ini ya begitu. Jadi Pernefri itu Bu singkatannya Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Jadi ini adalah perhimpunan dokter-dokter, kalau di Indonesia namanya dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi dokter umum, sekolah lagi spesialis penyakit dalam, terus sekolah lagi, ambil sekolah lagi 1 kali lagi 3 tahun lagi untuk jadi konsultan ginjal hipertensi Bu. Nah ginjalnya itu tuh terutama yang bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah orang-orang hebat yang diberikan kehidupan yang berbeda ya, di mana kehidupan Bapak Ibu sekalian ini akan memberikan jalan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi insan atau makhluk Allah yang lebih mulia. Ya kan Bu ya? Katanya kalau diberikan sakit, kalau orang bilangnya sakit ya, tapi kalau sakit kitanya sabar, kitanya semangat, kitanya jadi naik pangkat ya Bu ya. Mungkin saya sama Pak Tony kalau di tentara cuma bisa jadi mayor, Bapak Ibu bisa jadi jenderal. Rizky Andika, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, baru lulus sekilas 10 bulan dan ini adalah dokter KGH termuda di Indonesia. Tepuk tangan ya dari Bandung ya. Iya, dokter Rizky ini umurnya berapa ya? 34 atau 35 ya gitu. Dulu saya udah sekolah tua gitu, ini muda. Dan silakan berdiri yang lainnya. Dan ini teman-temannya, kalau dokter Rizky udah lulus ya, baru lulus 9 bulan.
Ini adalah dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang sedang sekolah mau jadi konsultan di Bandung nih. Ini datangnya ada yang dari Bandung nih, ini dokter Devi mah dari Rumah Sakit Bandung Kiwari tuh nanti di Bandung Kiwari. Dokter Devi nanti pulang ke sana ya. Ya, ini dokter Devi. Yang tengah nih dokter Nanik ya. Nah, dokter Nanik datangnya dari jauh ini. Sebetulnya orang mana ya? Orang Banjarmasin. Jadi ini dokter Nanik ini dari enggak asalnya dari Banjarmasin juga aslinya. Oke, jadi dari Banjarmasin itu Kalimantan Selatan, ini juga sekolah. Satu lagi dokter Restu. Dokter Restu tadinya sih di Al Islam, kemudian suaminya bekerja di Balikpapan. Di Balikpapan Kalimantan. Jadi ini teman-teman ini sedang sekolah, nantinya mau jadi seperti saya ya. Jadi nanti teman-teman akan sering nih bertemu. Ini masih ada lagi sebetulnya sekitar 7 orang lagi, tapi karena hari Minggu ya ada acara keluarga. Mangga dulu lagi ya. Mana Bu? Ya Allah, yang paling ganteng sampai kelewat karena lihat cewek-cewek. Dokter Agung, ya ampun, dari Immanuel ini mah. Dokter Agung mah kayaknya 6 bulan lagi juga selesai ya. Yang di Immanuel nanti ada Dokter Santoso, nanti ditemani oleh Dokter Agung sebagai ahli ginjal tersini. Dokter Agung nih agak-agak pengantin baru ya, kayaknya belum 3 bulan atau belum 4 bulan jadi pengantin. Silakan, mangga. Ya, karena saya juga di Pernefri Pusat, saya sering juga kemana-mana warawiri sama Pak Tony Samosir, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi Tony juga bilang, dokter-dokter itu suka ada acara ini, belajar itu. Semua itu untuk meningkatkan pelayanan buat Bapak dan Ibu. Ya, nanti kita dapat apa, kita terangkan di Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ini merupakan suatu kekuatan terbesar di Indonesia ya, untuk meningkatkan pelayanan dialisis ya. Jadi ada cuci darah itu ada HD sama PD, CAPD. Terus juga nanti transplant Bapak Ibu ya, transplantasi ginjal. Kita bicara tentang cangkok ginjal. Jadi banyak sekali kebijakan di Indonesia yang sebetulnya yang menggolkannya itu Bapak Ibu sekalian. Contoh adalah yang mungkin paling baru, nggak baru yang berdampak banget. Soal rujukan, dulu Bapak Ibu suruh bikin rujukan 3 bulan sekali ya dari pasien ke-1 ya. Kemudian dihilangkan, itu tanda tangannya Pak Tony yang paling bermakna. Kita mau udah bilang bolak-balik kurang didengar ya dokternya. Pasiennya kasihan mau bolak-balik padahal diagnosanya itu juga kan ya, ngapain ke dokter ke puskesmas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini akan banyak sekali peranannya untuk meningkatkan pelayanan dialisis buat kita semua juga gitu ya. Nanti mudah-mudahan dialisis di Indonesia lebih makmur lagi, pembiayaannya lebih bagus lagi. Semua sampai tipe C, tipe D bisa dapat EPO. Ya itu kan masih ribet juga ya. Kenapa EPO cuma dapat di tipe A? Nah itu di pemerintahnya. Bayarnya di tipe A lebih banyak. Kalau yang tipe C, tipe D suruh ngasih EPO, rumah sakitnya nombok atunya. Nah nanti ini kita lagi usahakan terus ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Nanti kita bicara bagaimana Bapak Ibu bisa nantinya tetap semangat. Bedanya apa sih sama saya sama Pak Tony Bapak Ibu sekalian ini? Kita sama-sama. Saya dokter yang ngurus timnya, Tony perawat yang bersama Bapak Ibu sekalian langsung. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih ya yang untuk menjalani kehidupan yang kita bilangnya spesial ya. Jadi Bapak Ibu harus terus semangat. Jadi kalau saya boleh tanya, setiap KPCDI minta saya pasti bilang bisa. Sepanjang jangan mintanya H-3 ya. Biasa pertemuan lagi, nanti Pak Tony-nya dikasih tahu, kita yang dikasih tahu lagi, kita bikin pertemuan yang besar nanti bisa. Ya mungkin di GBK kayak konsernya Dewa gitu bisa ya, karena pasien hadir di Jawa Barat itu 25.000 Bu, 25.000 saya punya angkanya ya. Gitu nanti mungkin kita bisa lihat biar wah kelihatan nih pasien hadir itu gagah-gagah, cantik-cantik, semangat-semangat ya gitu ya. Demikian dari saya, Direktur Kodes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ada titipan, Dokter Ria menitipkan door prize. Ya, asik. Tapi biar kita belinya, jadi door prize-nya itu loh ngisi naon GoPay, naon karena itunya. Apa sih namanya itu teh? Imani ya, yang GoPay buat jajan ya. Ada 5, satunya 200.000 ya. Indonesia merdeka. KPCDI jaya jaya jaya.
Jaya. Sekarang lebih kompak lagi ya, oke? KPCDI, Jaya. pasien cuci darah Indonesia. Indonesia merdeka. KPCDI, jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman. Ya Bapak Ibu ya, yang harus nangkring di ruang HD itu adalah dokter jaga, itu dokter umum yang punya sertifikat dialisis. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bertemu para dokter itu setiap hari, dan dokter-dokter itu pun sudah dilatih tentang dialisis secukupnya buat dokter umum ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu di badan kita sama Allah dikasih sistem yang luar biasa sempurna yang nggak mungkin dicontoh. Saya yakin sampai akhir zaman, walaupun ilmu manusia udah bisa sampai Mars segala macam, mereka nggak akan bisa gantikan ginjal, ya Bu ya. Nah, nanti suatu waktu ginjal ibu rusak. Kemudian ada suatu waktu di mana kita kena musibah, ginjalnya rusak. Ginjal itu rusak bisa dari dua arah, Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Satu, bisa orang sehat, terus ginjalnya dalam 24 jam, dalam beberapa menit, beberapa jam, langsung rusak bisa. Itu biasanya orangnya kena penyakit berat Bapak Ibu. Misalnya kena serangan jantung, tabrakan berdarah-darah ya Bu ya, stroke berat gitu. Perutnya ada infeksi berat 2 minggu, kena ginjalnya, itu bisa. Namanya gangguan ginjal akut. Bisa jeleknya sampai jelek banget, sampai ginjalnya nggak bisa kerja lagi, kemudian pasiennya perlu cuci darah. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi nanti penyakit dasarnya diobati, ginjalnya bangun lagi. Ginjalnya bisa bagus lagi, bisa bagus 100%, bisa bagusnya 80%, bisa bagusnya 70%. Tergantung pada saat perawatan. Tapi ada tubuh pasien begitu, karena terlambat, misalnya dirujuknya dari Gunung Halu ke RSAS, terlambat 2 hari 3 hari, ginjal yang tadinya normal, rusak, pasiennya cuci darah segala macam, pasiennya selamat, hidup, bisa pulang, tapi ginjalnya nggak bagus lagi, langsung itu ginjalnya rusak ya. Nah, nanti ada lagi yang datangnya pelan-pelan Bapak Ibu, biasa kebanyakan dari situ ya. Itu ada kondisi-kondisi yang bisa bikin ginjal itu rusak pelan-pelan, namanya penyakit kronis ya. Paling banyak di Indonesia apa? Siapa tahu paling banyak di Indonesia yang bikin ginjal rusak? Ayo, apa Bu? Hipertensi. Betul Bu, 100. Ada lagi? Yang kedua, diabetes. Betul. Ada lagi? Darah tinggi itu hipertensi. Betul. Betul, hipertensi itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya darah tinggi. Katanya gadis-gadis nih. Kalau capek di pahanya ada biru-biru. Oh, etama capek. Pernah dengar nggak zaman dulu? Kecapean etama. Itu bukan Bu. Itu tanda dari vaskulitis namanya ya. Itu tanda penyakit lupus. Saya 15 tahun yang lalu lah, iyalah. Ada lagi ngobrol-ngobrol, terus ada ibu-ibu nanya sama saya, Neng Atin cina, ibu temannya ibu saya, itu anak tante tanya, itu kalau capek teh, itu lo biru-biru itu kasih salep apa ya, cina gitu, ya kasih salep yang, aduh Bu, ayo tante suruh ketemu Atin aja yuk, bawa. Waktu itu 15 tahun yang lalu udah mulai populer. Tapi kan jadi dokter teh hese Bu. Ya, mau jadi, anak saya 2 gak ada yang mau jadi dokter. Karena dia bilang, Ibu jadi dokter sekolahnya lama sekali. Dia itu dari sekolah SD sama dia. Ya, 2 SD sampai SMA 12. Jadi dokter tambah genep 18. SPPD tambah opat 22. Ahli ginjal tambah 3, 27 tahun. Baru dibayar 30.000 si anak saya kayaknya, jadi dia nggak mau S1 aja cukup katanya, penting bisa cari uang. Tapi kalau misalnya punya darah tinggi, terus darah tinggi nggak diobati, itu ginjal nanti rusak lagi Bu. Makanya gitu darinya ke kapoknya, padahal itu udah ginjal dikasih orang lagi ya. Cangkok ginjal bisa. Nah kalau nggak bisa cangkok ginjal, biasa kalau di kita nggak ada donor biasanya ya. Ibu dialisis, ada 2, hemodialisis sama peritoneal. Cuman dialisis Ibu ingat, cuman menggantikan 1 saja fungsi ginjal, yaitu fungsi membuang. Yang 4-nya nggak bisa digantikan sama dialisis ya. Yang 4-nya makanya Ibu biarpun udah dialisis, Ibu harus makan obat, harus ngatur makan ya kan. Kan itu namanya juga digantikan sama teknik yang dibikin sama manusia ya, yang coba meniru. Cuman fungsinya buang racun sama buang air berlebih ya, gitu ya.
Nah, kalau pakai mesin hemodialisis seperti Bapak Ibu, kalau pakai selaput perut kita namanya peritoneal dialisis. Dan pasti selama itu akan banyak, tetap penyakit Ibu mah tetap sama. Penyakit ginjal kronis stadium 5. Jadi pasti banyak masalah tetap. Ini dibantu hanya satu aspek saja, tentu yang lain-lainnya nanti tetap harus ditangani, dikelola bersama dengan dokter. Dan motivasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian yang menentukan Bapak Ibu nanti bagus atau enggak. Bukan dokter, dokter jeung perawat mah cuma ngomong doang. Kamu perawat cara rewetnya, Ibu naik namanya 4 kilo, gitunya. Ih panas ya teh nggak ngerasain gitu kan. Ih kamu tahu pokoknya mah nggak boleh 4 kilo, 2,5 pokoknya mah. Cerewet-cerewet katanya. Tapi tuh kalau cerewet kan sayang sama Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 4 kilo terus tadi jantungnya bengkak atuh ya. Plan juga gratis ya. Yang donornya juga gratis. Ada beberapa yang diperiksa sendiri tapi operasi obat-obatan selama dirawat itu gratis. Boleh silakan siapa yang mau bertanya, tanya apa saja boleh. Oke. Saya punya juga hadiah ya. Itu kalau sehat semua ya, ginjal sehat, liver sehat, jantung sehat, itu kadarnya ada kadar normal. Nah si elektrolit itu fungsinya juga banyak, kompleks sekali. Salah satunya yang utama kita bicara kalium. Kalium itu salah satunya fungsinya Bu, dia untuk fungsi dari sel-sel otot ya, untuk bergerak Bu. Ada ngecilin dan termasuk di jantung. Bisa juga dia berpengaruh ke sel-sel otot polos. Belakangnya kelihatan kayak meteran kerja. Bos domba. Oh. Ayo joget. Joget terus Bu. Sampai jatuhnya terus. Joget kuat-kuat banget.